Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur Suryo Jati, syukur alhamdulillah saat ini kami masih berada di wilayah Mojokerto. Saat ini kami ingin menelusuri sebuah makam yang disebut Eyang Sunan Pangkat. Siapakah beliau dan kenapa beliau bisa dimakamkan di tempat yang sangat tinggi ini? Ikuti terus penelusuran kami di channel Suryo Jati. Setelah melakukan penelusuran di Candi Jolotundo, kami melanjutkan menelusuri wilayah Mojokerto yang memiliki ribuan sejarah ini. Namun, kali ini tujuan kami bukan ke suatu situs maupun candi, melainkan sebuah makam yang menurut masyarakat dipercaya sebagai penyebar agama di wilayah Pacet. Seperti apa kisah dan hasil pengamatan Suryo Jati? Tetap pandang layar HP Anda dan ikuti penelusuran kami. Untuk bisa menuju ke makam Sunan Pangkat, kita bisa menggunakan roda 2 maupun roda 4. Dari pusat daerah Pacet hanya berjarak sekitar 2 km saja. Udara pegunungan yang sejuk mengawali sambutan kepada kami, sampai muncul pemandangan indah dari lereng Pegunungan Welirang. Dari lereng Gunung Welirang kita akan melihat sebuah bukit yang disebut Bukit Kerapyak. Nah, ini pemandangan bukitnya, makamnya ada di atas sana. Setelah sampai di ujung jalan mendekati tangga naik ke makam Sunan Pangkat, nanti ada 3 tempat parkir. Kebetulan kita melakukan parkir di paling atas yang berdekatan dengan pintu loket pembayaran menuju ke makam. Untuk loket pembayaran ziarah kita hanya membayar 5.000 saja per orang. Sedangkan di bukit ini biasanya juga banyak sekali pengunjung untuk melakukan kemah di Bukit Kerapyak. Untuk pengunjung yang melakukan kemah melakukan pembayaran sebesar 10.000, sedangkan untuk peziarah 5.000. Dari tangga ini kita akan menaiki sekitar 500 tangga atau kurang lebih 500 meter. Tangganya cukup terjal naik ke atas ya, karena sebuah bukit. Bagi dulur-dulur yang ingin berkunjung ke tempat ini, harap berhati-hati ketika setelah turun hujan, karena lantai di tangga ini cukup licin ya.
Pemandangannya di tempat ini cukup indah dan menandakan kita akan segera sampai ke makam. Dari depan nanti akan nampak musola di kanan jalan, kemudian untuk kamar mandi maupun toilet ada di sebelah kiri, agak ke bawah sedikit. Di tempat ini lokasinya cukup dingin ya, dan jangan lupa untuk ngopi. Dan bagi dulur-dulur yang pengen ngecamp di Bukit Kerapiak, nanti bisa ikuti arah petunjuk ke Bukit Kerapiak. Dari lokasi makam Sunan Pangkat untuk ke Bukit Kerapiak kita akan dialihkan ke kanan jalan ya, dan untuk arah terus nanti ada ke Putuk Puyang dan juga Pertapaan Brawijaya. Yang kita saksikan bersama ini adalah lokasi di dalam makam Sunan Pangkat. Kita kesini alhamdulillah cukup sepi, tidak banyak pengunjung, sehingga kami juga mendapat tempat untuk beristirahat dengan longgar. Di dalam sini juga ada himbauan agar laki-laki dan perempuan untuk tidak tidur bercampur untuk menjaga kesucian pesarian ini. Di dalam makam terdapat banyak sekali batuan-batuan besar yang dikarenakan di sini lereng gunung ya, sehingga sangat wajar sekali banyak batuan-batuan besar di tempat ini. Batu ini konon tempat duduk beliau yang Sunan Pangkat. Ketika memasuki pintu makam sebaiknya kita sedikit merunduk ya, karena pintu makamnya cukup pendek, tidak terlalu tinggi, karena banyak sekali peziarah yang kejaduk ya atau terbentur kepalanya ke atas pintu masuk ini. Dan ini kita saksikan bersama situasi di dalam makam Sunan Pangkat. Ada dua batu yang dibungkus kain putih, dan juga ada makam istri Sunan Pangkat, dan ini adalah makam daripada Sunan Pangkat sendiri. Beliau memiliki nama Ki Danurejo yang tertulis di papan tembok itu. Nama beliau Ki Danurejo dan nama istri beliau bernama Eyang Putri Srigati. Di dalam sini nanti kita akan menemui sebuah batu yang dibungkus kain, dan biasanya dinyalakan sebuah lilin atau damar yang banyak dilakukan untuk melakukan sesaji ritual, membakar dupa dan lain sebagainya. Karena banyak pengunjung kesini yang membawa hajat mereka ke tempat ini, membawa keluhan-keluhan mereka ke tempat ini, yang mana hal ini sebenarnya kurang bagus dan kurang tepat. Meski mereka ke tempat sini dengan mengaji, membaca Quran, melakukan zikir, namun tidak sedikit dari mereka yang menyandarkan daripada gaib-gaib yang ada di tempat ini sebagai wasilah untuk melancarkan hajat-hajat mereka. Dan hal ini banyak dilakukan oleh saudara kita seiman dan semuslim, dan tentunya ini dapat mempengaruhi akidah kita atau merusak akidah kita. Memang saya tidak pandai dalam mengaji dan tidak pandai dalam ilmu agama, namun kita sebaiknya menyandarkan diri kita, tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Dan ini ada batu-batu yang dipercaya peninggalan daripada yang Sunan Pangkat. Batunya kurang lebih ini beberapa batuan kapur ya,
kurang lebih beberapa batuan kapur, batu-batu hitam sebenarnya, cuman sekarang sudah dibungkus dengan kain, kurang tahu fungsinya apa. Di sini sekarang ada satu pencahayaan ya, yang ini mati, cuman ada satu saja. Ini kurang tahu apa, cuman sepertinya batu juga ya. Ini batunya seperti batu andesit, batu kuno juga. Karena yang di dalam ini kurang tahu apa, cuman melihat dari kakinya, ini sepertinya bangunan baru. Iya, ini seperti bangunan baru ini ya, sepertinya baru ini, kurang tahu juga. Nanti kita coba tanyakan di juru kunci. Ada payung 3 susun. Ini payung 3 susun. Kemungkinan dulunya Ki Danurejo ini juga orang Jawa atau orang keraton, sehingga ditempatkan payung ini, karena ini juga kalau zaman dulu juga lambang daripada orang keraton. Sedangkan di sini tempat sajen atau sesaji. Mungkin beberapa orang ada yang menggunakan dupa, ada yang menggunakan gembang. Tujuannya beda-beda ya, cuman kita tidak menyinggung atau tidak mengomentari tentang hal-hal seperti ini. Yang jelas hal-hal seperti ini bila niatannya buruk tentu akan mendatangkan atau mengundang khotam-khotam atau gaib yang sifatnya buruk juga. Meskipun niatannya juga baik, jika membakar wewangian dupa seperti ini disuguhkan untuk sing bau rekso atau yang menjaga atau sosok gaib atau khotam, maka jelas kemungkinan itu akan mengundang sosok-sosok gaib yang dari luar ataupun dari sini, dan itu kurang bagus ya, kurang disarankan. Sebaiknya untuk ziarah, kita kalau ziarah dengan niatan yang baik, yaitu kita berdoa di tempat ini, mendoakan orang yang disiarahi, terutama khususnya itu harus orang soleh ya, yang disiarahi itu harus orang soleh, sehingga apa, kita jadikan mereka sebagai tawasul, bukan malah meminta-minta kepada mereka ataupun meminta-minta kepada khotam-khotam mereka atau gaib-gaib di tempat ini. Itu hal yang kurang baik. Sebaiknya kita ziarah, kita duduk, kita mendoakan orang yang disiarahi, kemudian dengan mendoakan beliau, kemudian kita meminta kepada Allah. Berarti tetap harapan kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada saudara-saudara yang ingin ziarah ke tempat ini, harap untuk menggunakan tempat ini atau berwasilah kepada tempat ini dengan baik dan benar. Jangan sekali-kali kita berziarah tetapi niatan kita meminta pada khotam atau gaib-gaib yang ada di tempat ini, atau gaib-gaib khotamnya orang-orang yang kita ziarah ini, termasuk salah ya. Kita ziarah, alangkah baiknya kita berdoa kepada orang yang kita ziarahi. Kalau bisa orang soleh ataupun wali Allah, itu kita disunahkan ya untuk menziarahi orang-orang soleh, ataupun kita menziarahi orang tua. Nah, sebaiknya sebelum kita berziarah kepada orang-orang soleh, sebaiknya alangkah baiknya kita berziarah kepada kedua orang tua kita apabila kedua orang tua kita sudah meninggal, ataupun kepada leluhur dulu, kepada mbah atau kakung
Karena itu lebih baik kita berziarah ke mereka, kemudian baru kita berziarah ke para waliullah. Karena apa? Kita bisa hidup karena orang tua kita, ataupun kita bisa hidup juga karena ada kakek nenek kita. Maka utamakan mereka, utamakan ziarah kepada mereka, utamakan berdoa kepada mereka. Kemudian baru kita berdoa kepada makam-makam seperti ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo polos dulur, jadi sekarang kita bersama juru kunci pemakaman Sunan Kerapyak. Kalau boleh tahu dengan siapa nih? Yes. Kayak butuh kabeh, muga-muga penyaringan seger waras aku. Kabeh nyeluk mbatoh, wis umume mbatoh Kerapyak ngono. Aku wis paket uri-uri ngeramut leluhur mangko aku jenenge juru kunci ya iki tak mung ngekeki sejarah wae kene iki dusune Kerapyak dudu Sunan Kerapyak dudu dusun Kerapyak makam Kerapyak makome sapa yang pangkat paring asma sapa Danurejo. Terus belai yang putih Srikati Karwae yang terakhir aja lali sampean jamak para ulama umaroh ing makom Kerapyak. Allahirrahmanirrahim. Jadi para ngono wis kiwaten kena. Ya semono aku mung sak dermururi aku dudu apa-apa nang kene ngramut dudu juru kunci juru sapu ya. Kasunyatane bendina nyekel sapu lho. Sing penting kan kasunyatane. Ya sik ngono ae. Iki juru nggone Kerapyak, makom Kerapyak, makom Sunan Pangkat. Lah nang dhuwur rene maneh petulasan. Makom Sunan Wata, dadi Sunan istilahnya kampunge Putuk Puyang. Putuk Puyang, jadi kurang lebih 2 jam teko kene, makome yang ada Joko Lono, Joko Mbaran, Brawijaya, Pertapaan, Kendali Sarjo. Searah jarum jam balik maneh. Lah nang tengah-tengah kene eneng koyo syariate wudu. Sumber jenenge sumber luwak syariate wudu baru munggah neng makom. Kejawane sesuci wis Allah wis ngatur kabeh ngono nang ndi wae nang makam Allah mesti ana tempat sesuci. Wis ngono ae, gak usah doa-doa ya. Wis sing tak dongane Allahumma inni ridho kamu kalau paring ridho tutup kabeh seger waras berkah krana la ilaha illallah. Allahu akbar. Wis aku gak iso dawa-dawa ngomong ngawur. Wis ngono ae. Anu Pak, cukup. Kalau yang Sunan Pangkat ini siapa sebenarnya Pak? Sing berhak iku sing berhak bersuara sakjane Purbakala. Nah, berhubung Purbakala diteksiran iso pasrah. Allahirrahmanirrahim njaluk sapa sak benere iku lebih abdal. Pemahaman keyakinan beda-beda. Wis iku wae. Mataram Islam wis. Mataram Islam. Wis. Wis. Wis ya. Ketemu selalu Pak. Ya, barakallahu latin. Itulah pengakuan dari juru kunci Pak To yang beliau sendiri sedikit malu-malu untuk menyampaikan dan beliau sendiri sedikit merendah diri dan tidak ingin tergurusah-gerusuh untuk menyampaikan pendapatnya karena dikarenakan salah atau kurang tepat, karena itu sendiri juga pendapat dari beliau tidak melalui dari penelitian maupun sejarah yang tertulis. Saya rasa itu saja informasi yang bisa kami sajikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.